Yang lewat, biarlah sudah lewat. Yang sekarang, yuk kita isi dengan kebaikan, dinikmati. Yang akan datang, itu misteri, kita nggak pernah tahu bisa sampai atau tidak. Maka pasang niat yang baik-baik, ya, pasang harapan yang besar. Itulah cara melangkah setiap hamba Allah Ta'ala dalam mengarungi samudera kehidupan. Jadi orang hidup itu dikatakan oleh para ulama as-sufi ibnu waqtih. Yang namanya sufi, orang yang selalu mengolah hatinya dengan menghias lahirnya dengan berbagai kebaikan, menghias lahirnya dengan perintah-perintah Allah Ta'ala dan dijauhkan dari larangan Allah Ta'ala, menghias hatinya dengan keindahan-keindahan dan membersihkannya dari segala kotoran. Sufi yang seperti itu dikatakan ibnu waqtih, orang yang hidup di masa kini, bukan orang yang hidup di masa lalu. Banyak orang itu hidupnya di masa lalu. Ada pula orang yang hidupnya di masa depan. Dia nggak sadar kalau waktunya bukan nanti, waktunya bukan kemarin, waktunya adalah sekarang. Ya, waktunya adalah sekarang. Ikhwani rahimakumullah, itu yang pengen saya jabarkan berkaitan dengan tema yang diangkat. Yang ingin saya jabarkan. Mudah-mudahan saya diberi pemahaman, diberi ilmu, dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Begitu juga antum semua yang menyaksikan saya saat ini, mudah-mudahan dapat hal yang sama dan lebih. Amin. Ikhwani rahimakumullah, hidup bukan untuk berada di masa lalu. Jadi masa lalu itu cukup disadari, yang baik sekarang kita syukuri, yang buruk kita istighfari, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan menikmati masa sekarang. Jadi jangan sampai masa sekarang hanya untuk menyesali masa lalu. Wah, seandainya dulu, kalau dulu saya tidak begini, kalau seandainya, buang semua itu. Yang ada adalah sekarang, saat ini. Saat ini saya dikasih Allah sehat, saat ini saya dikasih Allah waktu, saat ini saya dikasih Allah banyak kenikmatan yang tak terkira. Saya akan pakai ini untuk membuat Allah senang, ridhollah, untuk membuat Allah senang dengan saya, membuat Allah cinta kepada saya. Kalau kita hidupnya seperti itu, mensyukuri yang ada saat ini, otomatis hal-hal yang buruk di masa lampau itu akan sirna dengan sendirinya. Karena orang yang syukur, orang yang mensyukuri keadaannya sekarang, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi tambahan nikmat, dan tambahan nikmat. Di antara tambahan nikmat yang paling besar itu adalah bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Itu tambahan nikmat yang paling besar. Bisa taat dan bisa jauh dari maksiat. Dosanya yang lampau otomatis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah senang sama dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang yang kufur nikmat dikatakan siksanya pedih. Kalau orang yang mau mensyukuri nikmat, maka ditambah nikmat. Ditambah nikmat ya otomatis dosanya dihapus. Karena orang punya dosa kan bukan dalam nikmat, tapi dalam azab. Ya, dalam azab. Karena itu fokusnya sekarang, saat ini. Saat ini saya harus ngapain ya? Saat ini harus ngapain? Saat ini saya harus apa? Daripada mikir yang panjang-panjang, kalau saat ini lagi berada di hadapan orang tua, nikmati orang tua. Jangan di hadapan orang tua mikirin yang di luar. Sehingga kehilangan waktu untuk taat. Karena waktunya sekarang lagi bersama orang tua, di hadapan orang tua, duduk sama orang tua, harus ngapain? Jalankan perintah Allah kepadamu terhadap orang tuamu. Perintah Allah kepada kita terhadap orang tua kita. Oh, kita harus memandangnya dengan cinta. Oh, mendengarkan ucapannya dengan sayang. Oh, saya harus ngomong dia dengan lemah lembut, gak boleh ngomong kasar. Oh, saya harus menyabarkan diri saya untuk duduk bersama orang tua saya. Iya, kalau udah begitu akan ditambah nikmat. Kalau nanti kita punya rencana bisnis setelah duduk sama orang tua, kalau nanti kita punya rencana apapun setelah duduk sama orang tua, nanti itu akan dibereskan dengan berkat yang sekarang ini kita syukuri. Yang sekarang kita syukuri, yang nanti dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum.
pasti aku tambah nikmat. Nah ini ndak, lagi sholat, sekarang waktunya sholat, mikirnya harusnya sholat. Waktunya sholat, mikirnya makan. Nanti saya habis sholat, saya mau keluar, saya mau pergi ke restoran ini. Saya mau ketemu sama teman-teman saya mau makan di warung sana. Nanti habis sholat, saya mau cari di menu, ya warung-warung online. Ya. Ada warung online banyak, restoran online, saya mau cari menunya apa, habis sholat. Tapi mikirnya dalam sholat. Sehingga kehilangan waktu sholat, nikmat sholat. Nah, begitu pula ketika duduk bersama pasangan hidup. Masya Allah. Ada suamimu, ada istrimu. Duduk bersama, asyik. Gak usah ngobrolin orang lain. Yang aneh itu ketika duduk bersama ngomongkan orang lain. Ya, kecuali kalau obrolan itu obrolan yang bawa kebaikan. Artinya ngomongkan yang baik-baik. Lagi belajar bersama, kita ngobrolkan kebaikan orang lain untuk dicontoh. Tapi gak usah ngobrolin hal-hal yang gak enak yang dialami orang lain atau gak enak tentang orang lain. Sehingga kehilangan kenikmatan ngobrol dengan dirinya berdua. Yang lebih aneh, duduk bersama pasangan tapi ngobrolnya sama handphone. Ya, ngobrolnya sama handphone. Kehilangan kenikmatan saat ini. Saat ini lagi ngapain? Lagi duduk sama pasangan hidup saya. Ya udah, duduk dinikmati bersama pasangannya. Caranya bagaimana? Ajak ngobrol tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajak ngobrol tentang bagaimana sholat, ajak ngobrol tentang bagaimana zikir. Bukan ngobrol yang nggak ada manfaatnya, menyesali masa lampau. Wah, kemarin itu ya, seandainya saya jadi transaksi, saya akan dapat duit banyak. Oh, nggak jadi kok dibahas. Ya, nggak jadi kok dibahas. Wah, seandainya kemarin itu kita beli rumahnya, kita akan untung sekian. Oh, nggak dibeli kok dibahas. Nggak dibeli kok dibahas. Jadi hidupnya di masa lampau, duduk bersama pasangannya bukan ngobrolkan akhirat, yang diobrolkan al-fulus wal duit, dinar wa dirham, yang diobrolkan cuma uang dan uang dan uang, ad-dunya wa dunya wa dunya. Sehingga nggak ada kenikmatan. Dalam obrolan itu bahkan susah rahmat mau turun. Rahmat mau turun itu susah karena obrolannya bukan dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau duduknya itu ngobrol tentang ketaatan. Masya Allah. Nikmat. Contoh tentang ketaatan, bab masakan itu ketaatan loh. Suami sama istri duduk makan sayur asem. Suaminya ngomong, enak bener nih sayur asemnya nih. Ini kan lagi ngomentari makanannya istri, ya, bersama istri di meja makan atau di tempat makan. Enak bener ini, masya Allah, seger badan jadinya rasanya. Istri yang jawab, ini mas bisa aja. Padahal ini nggak enak nih pasti ini, nyindir ini. Enggak, nih enak bener ini. Kelihatannya obrolan biasa, tapi ini taat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, dudukmu bersama pasangan hidupmu untuk menyenangkan hatinya di jalan Allah Ta'ala lebih utama daripada iktikaf di masjidku ini 1 tahun. Kama qala SAW. Di riwayat seperti itu. Itu nikmat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, waktunya sekarang untuk melamunkan masa depan. Melamunkan. Nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Nanti kalau tanah yang di sana laku, saya mau beli rumah. Nanti. Sementara dia sekarang nggak mau kerja. Jadi sekarang ini hidupnya cuman nganggur, nggak mau bergerak. Nah ini kasihan nih. Ini namanya bukan punya cita-cita. Itu namanya melamun dalam syariat. Jadi cita-cita sama melamun itu beda. Ya, dikatakan kalau yang cita-cita itu bagus, tapi kalau melamun itu dari syaitan. Kalau melamun itu dari setan. Apa bedanya orang melamun sama cita-cita? Kalau orang punya cita-cita, nanti kalau rumah itu laku, saya mau beli mobil. Ya, kalau sekedar begitu namanya ngelamun. Kalau cita-cita, dia tidak pakai ngomong, kalau nanti rumah itu laku. Waktunya sekarang langsung dipakai untuk jual rumah. Iklan sana, iklan sini, telepon sana, telepon sini. Ini rumah saya jual, banting harga, diskon 200%. Masya Allah. Ya, apanya yang 200% kan belum dijelaskan, kasih bintang kecil 1. Ini biasanya teknik iklan nih. Bintang kecil. Pak, ini maksudnya diskon 200% apa nih?
Ya, 200% itu maksudnya begini, biaya ini saya hapuskan semua. Hilang biayanya itu. Nih, buat orang mau telepon, teknik periklanan dipelajari. Kemudian dia mulai ambil tasbihnya. Dia baca sholawat sebanyak mungkin, tawassul dengan sholawatnya. Mudah-mudahan ada pembeli yang datang. Nah, ini namanya kalau rumah itu nanti laku, saya mau beli mobil. Misal begitu. Kalau tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Masya Allah, itu bagus, tapi ngelamun. Ya, melamun jelek. Cita-cita bagaimana? Kalau rumah itu laku, tanah yang di sana laku, saya akan hajikan Bapak. Langsung, mana KTP-nya? Nah, daftar tidak butuh biaya kok. Mana KTP-nya? Diurus semuanya, udah bergerak nih ngurus. Kemudian mulai proses menjual di sana. Itu namanya bukan duduk melamun. Tapi orang punya cita-cita. Itulah niat. Ya, makanya setelah hijrah, setelah Fathul Makkah, la hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Makkah tidak ada lagi yang namanya hijrah. Dalam arti pindahnya dari Makkah ke Madinah. Walakin jihadun wa niyah. Yang ada adalah kesungguhan dalam berjuang dan niat yang baik. Nah, niat itu apa? Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Niat itu punya satu cita-cita yang segera diiringi perbuatan. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Punya cita-cita, punya harapan, langsung ada aksi. Itu namanya niat. Kalau nggak ada aksi namanya malah melamun. Nah, di tahun yang baru ini, jangan kita jadi orang yang sibuk melamun. Tapi jadilah orang yang sibuk beraksi. Jadilah orang yang sibuk mewujudkan cita-cita. Ya, cita-citanya mulai diwujudkan dengan apapun yang bisa, sebisanya. Karena itu tadi dalam profile picture saya dikatakan, hidup bukan untuk dipikiri. Ya. Bukan cuma mikiri hidup kok seperti ini ya, punya suami kok kayak gitu ya, punya istri kok seperti itu ya. Nggak nyelesain masalah. Ngomongkan yang nggak enak, itu membuat semakin tidak enak. Memperbincangkan yang jelek, membuat semakin jelek. Ya, memperbincangkan yang negatif, menjadi energi yang negatif. Ngomong yang baik-baik, maka menjadi yang baik. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yaqul khairan au liyasmut. Barang siapa iman, percaya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan. Hendaknya dia ngomong yang baik. Ngomong yang baik. Kalau tidak bisa, diam saja. Bahkan sampai komentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Kalau suka, makan. Ya. Kalau suka makan, kalau enak itu dikomentari yang positif. Kalau nggak enak, diam, nggak usah dimakan. Nah, diam, jangan dikomentari. Karena mengomentari makanan yang nggak enak itu nggak boleh. Ya, mencela makanan itu nggak boleh. Tapi Habib, saya pengen ini masakannya jadi enak. Ini makanannya nggak enak. Gimana cara komentarinya? Ya, komentari yang cerdas, yang syariat. Caranya gimana? Makanan ini enaknya luar biasa. Kalau garamnya dinaikkan sedikit. Ya. Garamnya tambah sedikit, enaknya luar biasa. Positif, bukan hal yang negatif. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak suka kita ngomong yang negatif, ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang buruk-buruk. Ngomong yang buruk mendatangkan keburukan. Ngomong yang jelek mendatangkan kejelekan. Suasananya nggak enak, ruhaniyahnya nggak enak. Karena itu ikhwani rahimakumullah, hidup bukan untuk dipikiri. Mikirin yang kemarin-kemarin apalagi, Masya Allah. Kemarin saya kok sholat subuhnya terlambat ya. Dulu ya sholat subuhnya terlambat. Mikirin doang. Mikirin tok. Ya, nggak ada manfaatnya. Bukan begitu caranya. Caranya apa? Cukup dengan satu kalimat dalam hati. Kemarin saya banyak dosa. Sekarang saya mau banyak taat. Selesai. Jadi bukan waktunya habis untuk mikir kemarin kok sholat subuh begini ya. Kemarin ya sholat zuhurnya begini ya. Kemarin mikir aja. Waktunya mikir yang tadi itu. Kalau udah untuk aksi, Masya Allah. Langsung dia banyak sholat sunnahnya. Ditanya sama orang, kenapa kamu banyak sholat sunnah? Wah, sholat saya yang dulu-dulu tidak beres nih. Ini sunnahnya buat nambah ini. Kemudian dia qadha sholatnya. Qadha, kenapa kamu qadha sholatmu? Wah, dulu saya sering subuh nggak sholat ini. Sekarang saya mau qadha sekarang ini. Saya mau qadha sekarang. Jadi bukan hidup dalam lamunan, tapi hidup dalam aksi. Kalau udah hidup kita dalam aksi, ketaatan, maka hidup itu akan penuh dengan kenikmatan. Kalau hidup dalam aksi ketaatan, maka hidupnya akan penuh dalam kenikmatan. Karena itu para ulama mengatakan nikmat yang kami rasakan dalam hati ini, nikmat yang kami rasakan dalam hati
Kalau para bisnismen, para raja, para penguasa mengerti nikmat yang kami rasakan, mereka akan berjuang untuk merebutnya dari kami dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Kalau tahu mereka akan merebutnya dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Tapi karena mereka nggak tahu, dan toh kalau tahu juga nggak bisa. Kenapa? Tempatnya di hati. Gimana mau merebut hati? Susah. Yang di hati mau diambil tuh susah, nggak bisa. Bisanya dengan cara melakukan hal yang sama. Kalau mau merasakan nikmat yang dimiliki oleh para aulia usholihin, nikmat yang dimiliki orang-orang soleh, ya tiru aja yang dilakukan orang-orang soleh. Nikmati apa yang dinikmati orang-orang soleh. Orang soleh nikmatnya duduk berzikir, tiru duduk berzikir. Orang soleh nikmatnya duduk baca Al-Quran, tiru duduk baca Al-Quran. Orang soleh nikmatnya duduk cari ilmu, tiru duduk cari ilmu. Orang soleh nikmatnya bersedekah, tiru hidup bersedekah. Orang soleh nikmatnya membantu orang lain, tiru bantu orang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti Allah Ta'ala akan memberi kita rasa nikmat seperti beliau-beliau. Dan ketika kita mencontoh pun udah ada nikmatnya. Naik kadarnya, dan terus akan semakin besar. Ikhwani rahimakumullah. Tentunya dalam menjalani hidup itu bukan untuk dipikiri tapi dijalani, bukan berarti kemudian mulus. Dalam menjalani hidup, namanya juga manusia. Menjalani hidup pasti ada musuh. Nggak mungkin nggak punya musuh. Lantas siapa musuhnya? Jangan salah. Jangan menganggap manusia itu musuh. Karena manusia itu semuanya bersaudara. Semuanya kalau ditanya, kamu anak cucu siapa? Kami Bani Adam, anak cucu Adam. Semuanya saudara. Ya, manusia itu semuanya bersaudara. Memang tingkat persaudaraannya beda-beda. Tapi pada aslinya semua manusia bersaudara. Musuhnya manusia itu adalah siapa? Ya, wahfadil qalba an yulima bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Pertama setan, kedua nafsu, yang ketiga hawa alias ego, yang keempat daniyah, dunia. Itu musuhnya manusia. Setan, nafsu, hawa, dunia. Setan jelas nggak kelihatan. Kadang-kadang setannya juga menjelma jadi manusia, betul-betul menjelma jadi manusia. Kadang-kadang, dan itu sering, setannya menggunakan manusia, masuk dalam tubuhnya manusia, berbicara sebagai manusia, bertindak sebagai manusia, menulis sebagai manusia, padahal semua itu setan yang melakukannya, setan yang mengontrolnya, setan yang berbuatnya. Itu musuh yang pertama. Kemudian nafsu. Nafsu itu adalah kendaraan. Karena nafsu adalah keinginan. Kalau nggak punya nafsu, bahaya. Nggak punya nafsu makan, nggak punya nafsu minum, nggak punya nafsu hidup, repot tuh. Jadinya putus asa. Nafsu itu untuk dikendalikan. Dia kendaraan, dikendalikan. Kalau nafsu dituruti, jadi musuh. Makan, pengen makan. Makan terus, jadi musuh, jadi penyakit. Ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain, kalau diturutin, jadi maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikendalikan. Hawa. Wah, ini hawa ini kendaraan iblis terbesar. Karena sifatnya sifat turunan iblis. Apa itu? Ego. Tidak mau dikalahkan. Ya, hawa itu ego. Tidak mau dikalahkan. Maunya menang sendiri. Itu ego. Nah, makanya iblis dilaknat karena dia punya ego yang besar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak mau. Karena itu iblis diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dibuang dari rahmatnya Allah Ta'ala. Nggak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Karena itu dikatakan iblis dilaknat. Kenapa? Karena dengan egonya dia nggak mau sujud, dia sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombongnya itu dengan tidak mau menjalankan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini ego. Nah, kalau kita jadi muslim jangan dikendalikan ego. Nggak mau dikalahkan. Jadikan ego kita tuh ego yang baik. Ya, saya kalau baca Al-Quran nggak mau ada yang mengalahkan saya ini. Saya mau paling hebat sendiri baca Al-Qurannya. Tapi kalau ada yang mengalahkan, senang. Alhamdulillah ya. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Jangan sampai egonya ego yang negatif, tidak mau dikalahkan. Misal, biasa ngurusin masjid. Masjid sebelah kok ngundang ustadznya ustadz nasional yang jamaahnya banyak. Masjid kita ngundang ustadz itu, ustadznya nggak mau datang. Egonya muncul, nggak mau dikalahkan. Buat segala macam cara. Kalau di tempat saya nggak bisa, di tempat dia juga harus nggak bisa. Ya, akhirnya membuat berbagai fitnah. Gimana caranya biar pengajiannya batal? Ini ego yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Di kantor,
Ya, tidak mau dikalahkan jabatannya dengan kawan-kawannya. Dengar kok ada satu kawannya naik pangkat, mau diletakkan di jabatan yang lebih tinggi. Wah, tidak mau dikalahkan dia, nih muncul egonya. Terus gimana caranya? Dia cari kelemahan kawannya itu, kemudian dia fitnah gimana caranya, yang penting biar namanya jatuh. Ini namanya ego. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dunia, Masya Allah, segala sesuatu selain Allah Ta'ala, ini tidak boleh ada dalam hati kita. Mau istri, mau anak, mau suami, ya, siapapun selain Allah nggak boleh ada dalam hati. Bolehnya masuk hati harus lewat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bismillah, harus ada Allahnya. Anak ada dalam hati karena Allah, mencintainya karena Allah, menyayanginya karena Allah. Makanya begitu anaknya nggak mau sholat, orang tuanya harus marah. Ya, orang tua harus marah. Nah, itu namanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasangan hidup, istri kalau menghalangi suami untuk bakti sama orang tuanya, suaminya harus marah. Tidak bisa, saya tidak bisa mencintaimu mirip orang tua saya, apalagi lebih. Mirip saja nggak bisa. Nomor satu, cinta saya harus orang tua saya. Begitu Allah saya ngajarin saya, begitu Allah saya perintahkan saya. Dimasukkan istri ke dalam hati juga karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pekerjaan boleh masuk dalam hati kalau karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini saya mau cari nafkah. Pekerjaan ini penting untuk berikan nafkah kepada keluarga saya yang halal. Tapi karena Allah, nggak takut kehilangan pekerjaan. Oh, karena Allah kok. Ya, kalau emang dia harus hilang, nanti kan Allah akan mendatangkan yang lain pekerjaannya. Ya, Allah akan kasih yang lain. Semua dikembalikan karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau udah punya seperti itu, menghadapi manusia model apapun, hidup untuk dijalani. Ketemu yang seperti apapun, yang penting pasang niat yang baik, pasang niat yang besar, kemudian jalani tanpa harus difikiri. Nanti gimana ya? Kira-kira saya bisa dapat rezeki besar nggak ya? Kira-kira nanti saya dipecat nggak ya? Nanti lagi yang dibicarakan. Nggak usah bahas nanti, sekarang kamu syukuri, sekarang kamu nikmati. Habib, Ustadz, Kiai, sekarang saya jadi pengangguran, barusan di PHK. Salah, kamu bukan pengangguran. Tapi kamu dipindahkan dari satu lapangan pekerjaan ke banyak lapangan pekerjaan yang lain. Tadinya kamu cuma kerja di satu kantor, sekarang kamu di PHK, berarti kamu punya kantor unlimited. Karena kamu bisa buat kantor model apapun. Yang jadi masalah, kamu mau nggak? Ya, kamu mau atau tidak? Kamu menganggap dirimu pengangguran, atau dirimu adalah orang yang punya kesempatan kerja lebih besar? Terserah, itu pola pikir kita masing-masing. Mau mikir yang benar, atau mikir yang salah. Kalau udah bisa gitu, enak itu. Dimanapun kita hidup, yang ada adalah asyik. Karena orang yang syukur itu nggak akan berada dalam sengsara. Orang yang syukur selalu dalam nikmat dan nikmat dan nikmat dan nikmat. Ikhwani rahimakumullah. Nah, merdeka. Ya, itulah orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu seperti ketika Pak Karno dan Bung Hatta serta tokoh-tokoh nasional, para ulama memproklamirkan kemerdekaan. Maaf, belum ada negara yang mengakui secara tertulis Indonesia sebagai negara. Belum ada. Kalau mikir gitu, kapan merdekanya? Oh, ini kita belum kontak ke negara-negara lain loh. Ada yang dukung enggak ya? Nanti kira-kira gimana ini kalau setelah kita proklamirkan seperti apa ya? Kalau mikir begitu nggak pernah merdeka Indonesia. Tapi langsung pekik merdeka diteriakkan, 17 Agustus 45 diproklamirkan, ya merdekalah kita. Setelah itu baru kita urus. Bergerak. Menjalani kehidupan kemerdekaan. Pasang niat yang besar menjadi bangsa yang merdeka. Hasilnya apa? Merdeka. Ada kurang lebih 10 negara memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Diawali Palestina, Mesir, Yaman, Saudi Arabia, dan seterusnya. Bisa kita baca di sejarah kemerdekaan bangsa kita ini. Ikhwani rahimakumullah. Ya, itulah cara berpikir orang yang sudah mengerti. Ya, sudah mengerti bahwasanya hidup itu untuk dijalani bukan dipikiri, tentu dengan niat-niat yang baik. Nah, kemerdekaan ini pada hakikatnya adalah bebas dari penjajahan. Sementara saat ini kita sebagai pribadi manusia, kita sendiri nggak bebas dari penjajahan nafsu. Masya Allah. Penjajahan nafsu, misal nafsu merokok. Nafsu merokok. Dikasih tahu sama dokter, Bapak ini sakit paru-paru, agak berat Pak, harus berhenti merokok. Kalau Bapak lanjutkan, nyawa Bapak bisa melayang. Ini karena nafsu merokoknya kuat,
Nyawa itu melayang nggak dipikirkan, udah mati urusannya Allah. Nanti kalau udah takdirnya mati ya mati. Kalau belum waktunya ya nggak akan mati. Pakai dalil takdir pula ini. Untuk menuruti hawa nafsu pakai dalil takdir. Dia nggak bisa mengendalikan nafsunya ini. Rokok, berhenti dulu ya. Saya lagi sakit nih, berhenti kamu. Nggak bisa. Nggak bisa ngomong gitu sama rokok, nggak bisa. Baru sama rokok saja udah dijajah. Masya Allah. Itu yang bab rokok. Ada lagi yang bab lain. Ya, kebiasaan yang negatif. Ya, kebiasaan yang negatif. Masing-masing kita ini punya sesuatu yang mungkin menuruti nafsu. Makan, Masya Allah. Dokter melarang, ya, berdasarkan ilmunya. Bapak tidak boleh makan ini, mengandung kolesterol, ini membahayakan jantung Bapak. Tapi nafsunya suka ini, makan ini enak semua ini. Ini kalau nggak makan begini rasanya nggak hidup, Masya Allah. Nggak makan begini rasanya nggak hidup, nafsunya itu. Ini kalau diturutin, nggak berhenti dari makanan macam-macam tadi, maka akan jadi sakit yang semakin parah dan akan menghilangkan nyawa. Na'udzubillah min dzalik. Muslim yang merdeka, dia bisa katakan sama nafsunya, stop dulu ya, sampai kondisi saya itu sudah betul-betul baik. Nanti kalau udah baik, kita akan dialog lagi. Enaknya kamu saya makan 1 bulan berapa kali? Ya, dalam seminggu berapa banyak saya makan kamu nih? Dialog sama nafsunya nih. Nafsunya dikendalikan, itu baru muslim namanya. Itu namanya orang yang merdeka. Ya, orang yang merdeka. Kalau belum begitu, masih dijajah oleh setan, nafsu, hawa, dan dunia. Yang paling kesian yang dijajah sama dunia, Masya Allah. Takut kehilangan duit. Takut kehilangan pekerjaan. Gara-gara takut kehilangan pekerjaan, disuruh melakukan yang haram apapun dijalani. Daripada saya kehilangan pekerjaan, nyerempet haram dikit gak jadi masalah. Masya Allah. Nyerempet yang haram dibilang gak jadi masalah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara takut kehilangan pekerjaan, jelas-jelas ibunya di desa memanggil, nak pulang, temanin ibu. Ibu sudah tua. Ibu gak mau meninggal sendirian. Pulang kamu nak, temanin ibu. Dia katakan, maaf bu, saya gak bisa pulang. Kalau saya pulang saya dipecat dari kantor. Takut kehilangan kantor. Gak takut kehilangan ibu dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini dijajah yang luar biasa oleh yang namanya dunia. Ikhwani rahimakumullah. Dunia ini bisa menjelma menjadi macam-macam bentuk. Ya, macam-macam bentuk. Segala sesuatu selain Allah yang ada dalam hati, mengalahkan Allah, mengalahkan aturannya Allah, itulah dunia. Ya, itulah dunia. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau jadi manusia yang merdeka atau manusia yang terjajah? Kalau mau jadi manusia yang merdeka dan setiap muslim harus jadi orang yang merdeka, maka kita harus berjuang. Ya, jihadun wa niyah. Berjuang melawan nafsu. Berjuang melawan ego. Berjuang melawan syaitan. Berjuang melawan dunia. Caranya, ya dengan melaksanakan perintah Allah. Belajar setiap hari. Cari ilmu terus tanpa henti. Nabi Musa pun gak pernah berhenti cari ilmu. Walaupun udah menjadi Rasul, kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti minta tambahan ilmu. Walaupun ilmu beliau adalah ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang Allah katakan diwahyukan. Kalau bicara Rasulullah semuanya itu wahyu ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Rasul masih suruh minta terus sama Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu dalam mengisi kemerdekaan dan mengisi sisa-sisa waktu yang kita miliki dalam perjalanan hidup sampai nanti akhir usia, maka tidak ada yang lebih baik daripada mengisinya dengan ilmu dan amal soleh. Ilmu dan amal soleh. Insya Allah kalau begitu, hidup kita akan penuh dengan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Jazakumullah khairan.